Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Ibaratnya kalau kita memakai multi time frame, ya, dimana tren adalah diambil contoh misalnya di daily, kita punya di daily trend, ya kan. Terus kita melihat ini dalam fase hijau, artinya adalah trennya hanya naik, maka di H4 kita akan mencari re-entry. Re-entry-nya di H4. Itu re-entry-nya di sini, ya. Di sini harus sama gitu. Jadi hanya mencari buy. Oke. Terus di H1 otomatis semua time frame harus satu arah kayak gini. H1 kita avoid aja yang di sini, kita avoid ini. Ini kita batalkan di sini, kita usah open di sini. Ya kan? Terus di sini juga sama. Ini kita ya sementara buy stop lah. Kalau buy stop kita pakai ini. Di atas ini buy stop. Itu. Karena di daily kita fasenya adalah lagi buy kayak gitu. Jadi terus untuk selnya di mana? Untuk sel di bawah sini SL. Ini adalah angka selnya di sini. Oke. Terus opennya di mana? Opennya bisa di M15 kayak gini, ya kan? Ini M15. Kita open di harga ini, sell. Terus ini SL-nya di sini. Pasti pakai SL. Kalau pakai SL seperti itu di sini, ya. Jadi kira-kira kalau kita buy di harga ini, gini, ini kan kita dapat kurang lebih sekitar, anggap aja ya 45 poin lah gitu. Oke. Jadi kita avoid yang ini. Wah, ini turunnya kan lumayan ini penurunannya juga lumayan turun, tapi karena di sini kita melihat bahwa trennya adalah buy, ya kita mau tidak mau harus kayak gini. Ini kita di M5 ini sudah kita avoid aja dulu gitu. Kalau di daily adalah masih fasenya adalah buy gitu ya. Ini kalau kita pakai multi time frame seperti itu. Contoh di XAU ini jelas trennya naik ini ya. Karena di daily kita dailynya seperti ini. Kita bisa mengambil satu kesimpulan, artinya ya kayak gini. Ya lalu bagaimana dengan yang ini? Ini trennya kan kalau di daily adalah selling ya. Nah, seperti ini kan selling. Kita arsir saja, coba kita arsir. Nah, kita arsir, kita hanya maka di H4 kita hanya mencari selling saja. Kita lihat di H4 nya kena enggak ini. Nah, di sini. Nah, di sini kita hanya mencari area-area sell. Gitu. Ya, kita mencari area sell saja di sini karena di daily kan selling. Gitu. Nah, di daily-nya selling, H4-nya pun harus mencari area selling. Itu. Oke. Terus di H1 sama. Nanti kan opennya di M3 M15. Oke, taruhlah. Nah, ini M15. Taruhlah kita pakai di sini. Ini H1. Ini sama kita mencari sell. Otomatis akan beberapa kena stop loss ya. Ini ya, stop loss lagi. Ya kan? Nah, tapi ya ada yang ini seperti ini juga cuan. Ya gini kan cuan ya. Dari sini ke sini kan lumayan juga. Gitu. Kalau yang di sini memang ini jelas ini jelas ini stop loss jelas ini ya. Ini jelas stop loss gitu. Terus yang di sini juga ini juga stop loss sama kan. Itu. Ya, memang tidak se ini pipa 2625 panjang ya, 40 poin, 400 poinnya itu. Tapi kita juga dapat di sini
2679 sampai di 2597 ini. Apalagi kalau di M5, opennya di M5. Kita lihat di M5-nya. Otomatis setiap naik kita stop loss. Kena enggak ini kira-kira? Nyampe enggak di M5-nya ini? Kayaknya ya enggak nyampe ini. Terlalu ini apa? Mungkin terlalu jauh ya. Mungkin terlalu jauh enggak sampai, tapi enggak tahu lagi coba. Di area yang kita arsir tadi sampai enggak di M5. Nah, enggak sampai. Oke, tidak sampai ternyata guys di M5-nya. Itu. Jadi multi time frame di situ tujuannya di area-area itu. Oke, so terlepas dari apa ini? Terlepas dari kalau kita avoid di H4 misalnya, kita ambil di H4 aja, ya kan? Loh, kok kebalik? Kebalik ini. Bentar. Oke, sudah kembali. Kalau kita melihat di H4 ya, H4-nya kayak gini. Kita ngambil yang di sini saja. Nah, ini area di M5 kita hanya mengambil selling gitu. Auto fit. Ya kan? Ini kalau kita bermain di multi time frame ya. Nah, gitu. Di M5 kita hanya mengambil di M5 kita khusus hanya mengambil selling. Nah, ini kena stop loss, ya kan? Terus ini juga ya sedikit profit lah, sedikit profit. Terus nah ini juga profit ya, anggap aja ini cuan juga. Artinya memang kita harus benar-benar melihat tren itu pakai TF berapa yang kita mainkan di sini gitu ya. Nah, di sini kita mau pakai TF berapa itu. Mau TF H4 atau TF yang lebih besar gitu, lebih kecil gitu ya. Jadi multi time frame seperti itu, kita bermain di multi time frame seperti itu, sehingga ketika sudah tidak sesuai dengan apa yang di semua time frame, maka otomatis kita bisa avoid itu. Kalau di sini kan jelas, ini saya yakin di area ini sepertinya juga sama ya. Ini A4 kan ada 1 juta, H1 nya kita lihat harus di atas ya, harus di atas area buy. Nah, di sini hanya buy saja di sini. Ini kalau semua TF sama, M15 pun sama. Ini harus ini apa, M15 kita hanya mengambil buy di area-area di atas cloud kayak gini. Nah, di sini. Ini kalau semua TF ini kalau semua TF
satu arah itu enak. Itu ini semua TF. Kita ambil di M15 saja. Nah gitu. Ya, berarti buy-nya di sini. Kita baru mulai buy di sini. Dapat berapa ya? Stop loss-nya kita perkecil. Oke, kita kasih arsiran. Di sini adalah buy. Oke, di sini adalah stop loss. Stop loss. Kita lihat guys, dapat berapa poin setidaknya di harga ini ya. Sorry, paling tidak di harga itu. Terus geser. Oke, ini kegeser. Ini oke. 700 poin ya. Sudah dapat 700 poin. Oke. Di open buy di harga ini 2988 sampai 3055 ya, anggap 885 ke 2985 sampai ya 70 poin, 700 poin free, 700 poin free money ini ya kan. Nah ini kalau satu arah, ini terus open yang kedua sama, ini kalau satu arah buy tadi ya kan, buy tadi misalnya di sini buy, terus kita pakai stop loss ini M15 loh ya, ini stop loss lah, ini M15 loh ya. Oke, kita buy di harga 3021, dapatnya di iklannya ampun ya kan. Nah ini anggap aja segini, anggap aja jadi kita digeser lah nih. Ya bos, kita dapatnya 3021 ya, 900. Oke, ini kita bermain di 2 time frame, artinya kita pakai misalnya tadi H4 atau H5 daily ya, kita mau pakai daily seperti itu caranya. Jadi semua harus sama. Kalau di H4 maka H1 dan M15 harus sama, dan ini juga berlaku di semua pair. Itu GBP/USD kita coba. Kita lihat di H4, kita ambil H4 aja, enggak usah jauh-jauh. H4 oke, saat ini low ya kan, saat ini low. Kita coba kasih arsir jam mulai sini dia low sampai sini low ya, maka H1 harus low. Nah ini kita hanya sell aja. Nah kita mulai sellnya di sini, otomatis kena stop loss jelas ini kan. Oke. Nah, terus kita hanya mengambil di area ini, otomatis untuk selling itu ya, untuk selling di area itu. Untuk selling kisaran 2878 sampai 2 ya 170-an lah. Itu M15 kita pakai untuk open, harus sama karena kita opennya kan di M15, ini harus sama, ini harus sama gitu. Oke ya, ini dia otomatis yang di area ini kita kena stop loss kan, ini kena stop loss sudah jelas itu. Cuma yang di sini kita cuan, ini cuan, ini kan stop lossnya 100 sekian, dapatnya juga 96. Tidak banyak emang, karena emang ya
H4-nya turun, tapi di TF yang lebih kecil dia naik gitu loh. Nah gini, dia masih swing armnya dia sudah turun, tapi di TF kecil pair naik. Tapi kalau yang di sini kita ambil, jadi kita sesuai ini ya, sesuai TF besar ya. Jadi kalau kita mengambil yang di sini ya kan, katakanlah kita ambil yang di area ini kita ambil semua, misalnya ini anggap aja seginilah ya, anggap aja segitu. Maka di H1 kita hanya mengambil area, atau langsung saja kita ambil di M15 katakanlah, kita M15 lah, tidak usah terlalu kita hapus di M15, kita avoid H1, kita hanya mengambil M15 apa buy ya, oke. Hanya mengambil buy, oke. Kita kasih tanda ini cut loss, oke. Ini ini cuan besar, terus ini cuan ya kan, ini cuan, ini saham mungkin bisa bilang BEP lah ya, break even point lah. Terus yang di sini ini ya BEP lah, oke. 2 BEP, 1 cut loss, 1 cuan besar gitu ya. Jadi multi jadi itu multi, kita bermain di multi time frame seperti itu, oke. Have a nice day, bye.